Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Emil Saputra dari mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Martin Raja Ali Haji. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai motivasi belajar siswa, pengertian dan bentuk faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Langsung saja, kata motivasi berasal dari kata motif, yang berarti alasan melakukan sesuatu, sebuah kekuatan yang menyebabkan seseorang bergerak melakukan sesuatu kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar, untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sondang P. Siagian 2004 berbanding 138 memberikan definisi motivasi yang sebagian kemampuan yang mendorong tenaga waktunya dalam rangka pencapaian tujuan telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, motivasi merupakan usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang yang tertentu dalam bergerak melakukan sesuatu perbuatannya. Untuk itu, motivasi adalah suatu proses internal yang mengaktifkan, membimbing, dan mempertahankan perilaku dan rentang waktu tertentu. Dengan kata lain, motivasi adalah apa yang membuat kita berbuat, membuat kita tetap berbuat, dan menentukan ke arena mana yang hendak kita perbuat. Motivasi dapat dikatakan sebagai pengaruh kebutuhan dan keinginan pada intensitas dan arah seseorang yang menggerakkan orang tersebut untuk mencapai tujuan dari tingkat tertentu. Oleh karena itu, motivasi sebagai proses batin atau proses psikologis yang terjadi pada diri seseorang saat dipengaruhi oleh faktor internal, pembawaan, dan faktor eksternal lingkungan. Tingkat pendidikan, pengalaman masa lalu, keinginan atau harapan masa depan. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan hidup manusia sebagai belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup manusia tidak lain adalah hasil dari belajar. W.T.S. Winkel 1996 berbanding 53 mengatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaktif aktif yang dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan-perubahan, pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Oleh karena itu, pada garis besarnya, motivasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut. 1. Motivasi menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan perbuatan belajar siswa. Karena belajar tanpa adanya motivasi sulit untuk berhasil. 2. Pengajaran yang bermotivasi pada hakikatnya adalah pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, dan minat yang ada pada siswa. Pengajaran yang demikian sesuai dengan tuntutan demokrasi dalam pendidikan. Ketiga, pengajaran yang bermotivasi untuk menurut ke kreativitas dan imajinasi pada guru untuk berusaha secara bersungguh-sungguh mencari cara-cara yang relevan dan serasi guna membangkitkan dan memelihara motivasi belajar pada siswa. Keempat, berhasil atau tidaknya dalam menumbuhkan dan menggunakan motivasi dalam pengajaran erat kaitannya dengan pengaturan dalam kelas. Kelima, asas motivasi menjadi salah satu bagian yang integral dari asas-asas mengajar. Penggunaan motivasi dalam mengajar tidak saja melengkapi prosedur, tetapi juga menjadi faktor-faktor yang menentukan pengajar yang efektif dan demikian. Penggunaan asas motivasi sangat esensial dalam proses belajar mengajar. Baiklah, selanjutnya ada motivasi intrinsik. Motivasi belajar intrinsik adalah timbul sebagai akibat dari dalam diri individu tanpa ada paksaan dan dorongan dari orang lain, tetapi atas kemampuan sendiri. Misalnya, siswa belajar karena ingin mengetahui seluk-beluk suatu masalah dan ingin menjadi orang yang terdidik. Semua keinginan itu terpangkal pada penghayatan kebutuhan dari siswa berdaya upaya melalui kegiatan belajar untuk memenuhi kebutuhan itu. Namun sekarang kebutuhan ini hanya dapat dipenuhi dengan belajar giat. Tidak ada cara lain untuk menjadi orang terdidik dan atau ahli. Lain belajar, biasanya kegiatan belajar disertai dengan minat dan perasaan senang. W.T.S. Winkel mengatakan bahwa motivasi intrinsik adalah
bentuk motivasi yang berasal dari dalam diri subjek yang belajar. Namun, terbentuknya motivasi intrinsik biasanya orang lain juga memegang peran, misalnya orang tua dan atau guru yang menyadarkan peserta didik. 2. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ini timbul akibat berpengaruh dari luar individu. Apakah karena ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain sehingga dengan kondisi yang demikian akhirnya ia mau belajar? Winkel mengatakan motivasi ekstrinsik adalah aktivitas belajar yang dimulai dan diteruskan berdasarkan kebutuhan dan dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar sendiri. Perlu ditekankan bahwa dorongan atau daya penggerak ialah belajar berserta pada penghayatan atau suatu kebutuhan. Tetapi kebutuhan itu sebenarnya dapat dipengaruhi dengan kegiatan lain, tidak harus melalui kegiatan belajar. Berdasarkan uraian di atas, maka motivasi belajar ekstrinsik dapat digolongkan antara lain: 1. Belajar demikian memenuhi kewajiban. 2. Belajar demikian menghindari hukuman. 3. Belajar demi memperoleh hadiah materi yang dijanjikan. 4. Belajar demi meningkatkan gengsi sosial. 5. Belajar demi memperoleh pujian dari orang yang penting atau guru dan orang tua. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.